Hai semua, nama aku Michelle dan aku kelas 12 sekarang. Aku ingin membagikan sedikit kesaksian mengenai apa yang aku alamin 6 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman dekat aku sih tahu kayak kayak di jidat aku tuh ada kayak scar sekitar 10 cm gitu. Jadi ini adalah cerita di balik scar itu. Waktu itu aku kelas 6 SD dan aku inget banget tanggalnya itu 15 Mei karena itu kayak seminggu setelah UN. Jadi gini, aku ngalamin sebuah kecelakaan mobil yang cukup parah. Jadi my point kenapa aku bilang 15 Mei itu kayak kecelakaan mobil parah, dan itu kayak untungnya udah selesai UN gitu loh. Bayangin kalau contoh sebelum UN itu pasti betapa ribetnya gitu, harus susulan. Nah, jadi waktu itu aku abis dari GI Expo kan, nemenin papa kerja gitu. Terus waktu itu kita di mobil tuh kayak berenam orang gitu, kayak aku, mama, papa, oma, sama ada 2 karyawan. Nah awalnya kita berenam, jadi awalnya tuh aku duduk di depan, aku di pangku mama. Waktu itu kan aku masih kecil, jadi ya masih nggak terlalu berat. Jadi kayak di pangku mama di depan gitu. Nah terus pas di tengah jalan kayak intinya kayak omaku kan rumah di Cibubur sedangkan aku tuh di Lipo Karawaci. Jadi kayak oma bilang kayak udah kita sampai sini aja. Oma sama satu karyawan itu kayak pulang naik taksi ke Cibubur gitu. Nah jadi aku yang dari tadinya di pangku itu aku jadi pindah ke belakang. Jadi posisinya papa nyetir, mama di sampingnya, di belakang mama itu aku, terus di samping kanan aku tuh karyawan itu. Nah jadi waktu pas nyetir itu papa ngantuk, terus ya kayak typical accidents, dia tidur, terus habis itu kita nabraknya itu di sekitar tol, setelah Karangtengah di arah dekat Alam Sutera situ. Nabraknya itu kita nabrak satu kontainer truk yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kayak waktu intinya ujung truk itu sampai nembus ke dalam mobil, jadi kacanya itu udah bener kayak ke pierce through sama this ujung truk kontainer ini. Nah jadi waktu pas nabrak itu kayak ini truk diem, terus ini kayak mobil kita nabrak. Secara hitung fisikanya kalau misalnya benda diem sama benda berjalan nabrak itu kayak collisionnya itu berukannya lebih besar dibandingin kalau contoh barang ini jalan sama barang ini jalan. Nah jadi pas nabrak udah semua tidur kan, terus yang pertama nyadar itu mamaku pas bangun itu dia teriak sekencang-kencang mungkin. Terakhirnya papaku bangun, terus kayak panik dong karena kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, ya gelap malam-malam, terus kayak udah ada ujung truk di depan muka mereka. Akhirnya papa bangun kan, terus habis itu kayak papa keluar, habis itu untungnya kayak ada yang orang-orang di truk itu kayak pak abis kecelakaan ya, jadi mereka tuh bantuin gitu loh. Kayak mama kan gak bisa, jadi mama tuh kondisinya karena nabraknya sebelah kiri, jadi mobil bagian sebelah kiri depan tuh agak ringsek ke dalam gitu, jadi mama tuh agak ke tekan, jadi mama nggak bisa keluar, nggak bisa buka pintu, dan seatbelt pun juga kayak nggak bisa kebuka. Nah bayangin kalau misalnya contoh tadinya aku masih ada di depan itu, aku udah nggak tahu, mungkin aku sekarang di sini udah nggak ada karena ya mungkin udah dead ya gitu. Jadi itu first kebaikan Tuhan, kayak bisa-bisanya oma mau turun duluan karena biasanya oma ikut kita sampai Lipo atau kita anterin gitu biasanya ya. Jadi itu first kebaikan Tuhan. Terus habis itu pas aku tuh emang orangnya kebo banget, jadi walaupun kecelakaan dan banyak orang teriak, banyak orang apapun, aku masih tidur. Nah akhirnya pas tiba-tiba dibangunin kayak Shell bangun, aku lihat itu udah kayak literally kayak di film, kayak ada asap keluar dari mobil, terus kayak banyak orang kayak panik gitu-gitu, terus mama tuh udah teriak-teriak kayak karena sakit kan, ketekan gitu, terus kayak dipaksa harus keluar gitu tuh kayak ya sakit, aku nggak bisa ngebayangin sih. Terus ya gitu, terus intinya kayak itu baik banget, bisa-bisanya ada taksi yang mau berhenti, terus kayak nawarin bantuan dia kayak pak habis kecelakaan ya sini saya bantuin. Jadi akhirnya aku disuruh pindah duluan ke taksi untuk duduk dulu di situ. Sepanjang duduk itu aku udah kayak mikir, kayak aku cuma ngeliat ke belakang kayak aduh, I'm not ready to lose my mom gitu loh. Kayak aku udah kayak Tuhan, aku belum siap buat mati hari ini dan aku gak siap untuk kehilangan siapapun. Tolong ya Tuhan, bantu aku karena aku merasa aku masih berdosa banget waktu itu, sampai sekarang juga mungkin. Iya, jadi dan sepanjang aku nunggu di taksi itu aku tuh kayak ngerasa kayak aku tuh keringetan gitu loh, padahal AC taksinya tuh nyala, tapi aku kayak aduh keringetan nih, kayak ngerasa ada yang netes-netes terus gitu loh. Nah terus
Akhirnya mama bisa berhasil dikeluarin bantuan sama orang-orang sekitar. Habis itu masuk taksi, habis itu kita satu keluarga taksi kita pergi ke rumah sakit Siloam di Lipo Karawaci. Kita masuk ICU-nya, UGD masuk UGD. Ya. Nah, di situ tuh waktu pas turun, mama obviously nggak bisa jalan karena habis keteken gitu. Jadi kayak minta kursi roda kan. Jadi kayak suster udah langsung kayak rushing gitu buat ambil kursi roda. Tapi yang aku bingung, mereka tuh lebih panik ngeliatin aku dibanding ngeliatin mamaku. Sedangkan aku kayak, what's wrong with me? Mamaku yang butuh bantuan, bukan aku. I'm fine, aku masih bisa jalan, aku masih ngeliat, aku masih bisa mikir. Kayak aku nggak ngerasa sakit apapun. Cuman ya gitu, akhirnya mama dimasukin satu ruangan, terus aku di ruangan yang lain. Terus habis suster tuh kayak panik gitu ngeliatin aku. Terus kayak, dek bentar ya, kita lagi panggil dokter buat jahitnya. Terus aku kayak bingung, hah jahit apa? Terus katanya kayak, iya itu udah luka gede di kepala. Terus aku tuh langsung takut banget, karena aku tuh emang takut banget sama yang namanya jarum. Aku nggak pernah mau disuntik seumur hidup aku. Ide yang jarum-jarum yang harus masuk ke tubuh kita itu ini aku takut banget. Aku bahkan saya bilang kayak, sus boleh nggak dijahit. Jadi ternyata itu waktu pas kita tabrakan itu kaca rear mirror yang kayak kaca spion yang di depan itu, yang biasanya buat ngeliat ke belakang, itu tuh mental, terus kayak hit my head di sini. Terus jadi kayak saking kenceng tekanannya itu, jadi kayak ini tuh sobek. Kenapa bisa tahu? Karena dokternya bilang kayak di sekitar, pas kan lukanya kebuka, tapi di sampingnya tuh kayak ada bekas memar gitu. Jadi kayak katanya pasti kayak kepukul, terus saking kenceng force-nya, jadi kayak kulit pun ya sobek. Terus akhirnya kayak dijahit bla bla bla. Itu tuh sampai kayak heboh, sampai ibaratnya kayak pendeta gereja kita pun datang, terus oma yang dari Cibubur tuh akhirnya datang lagi. Nah, terus abis itu kayak aku tuh cuma mikir kayak gila, Tuhan tuh baik banget. Kayak pertama, aku yang dari depan bisa pindah ke belakang. Terus kedua, mobil, maksudnya kayak kata waktu itu polisi tuh datang, karena biasanya polisi tuh bilang loh kayak, kita datang sini karena kita tahu biasanya ya kita pengen hitung korban jiwanya tuh berapa. Sedangkan kayak mereka tuh shock karena gak ada korban jiwa sama sekali. Mereka lihat kerusakan mobilnya itu bener parah banget, sampai ibaratnya masuk ke dalam truk dan bonyok ke dalam gitu. Tapi kayak empat orang yang ada dalam mobil itu masih selamat, gak ada yang meninggal ataupun kayak ngalamin kelumpuhan atau apapun. Jadi polisi tuh juga kayak wow, karena kalau mereka ngitung katanya tuh kayak kecepatannya tuh pasti kayak 100 ke atas. Sedangkan kayak dengan kondisi kita semua masih bisa hidup, itu kayak katanya mujizat banget. Jarang dan hampir gak pernah ada kasus seperti itu. Jadi aku tuh kayak cuma mikir kayak gila, Tuhan tuh baik banget ya. Kayak perlindungan Tuhan tuh emang bener-bener nyata. Kayak ya nggak tahu, I just want to share this with you guys. Kayak aku cuma pengen bilang kalau tuh God is real, dan kayak God's protection is also very real. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan sampai hari ini kalau orang tua aku masih lengkap dan aku masih fine, dan aku kayak gak luka, gak lumpuh apapun. Bahkan luka ini yang 10 cm yang di jidat yang deket sama mata, tapi kayak bisa-bisanya gak kena mata. Ya, itu just kayak so amazing. Jadi ya, sekian dari kesaksianku hari ini. Semoga memberkati kalian. Thanks for listening and Jesus bless you.